Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita akan melanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam yang disyarahi oleh kitab Nurul Dhalam ila anqal sampai ke perkataan dari Syekh An-Nawawi wa sammaytuhu Nurul Dhalam ala aqidatil awam wa qasdi bihi an-naf'u li wa limithli minal mubtadi'in. Wa sammaituhu, dan kemudian saya menamakan kitab syarah ini Nurul Dhalam dengan nama judul Nurul Dhalam, cahaya kegelapan. Ala aqidatil awam, menyarahi nadhaman atau kitab Aqidatul Awam. Wa qasdi, dan maksud atau tujuan saya bihi dengan pensyarahan penjelentrehan ini adalah an-naf'u li, memberikan manfaat li untuk saya sendiri, wali misli, dan kepada orang-orang yang seperti saya, yaitu minal mubtadi'in, dari kalangan orang-orang yang awal-awal pemula, jenjang tahap awal di dalam mencari ilmu. Di dalam mencari ilmu itu ada 3 tingkatan: mubtadi, mutawassit, ada muntahi. Mubtadi itu pemula, mutawassit penengah, muntahi puncak. Ya sebetulnya nggak ada puncaknya, orang mencari ilmu itu nggak ada puncak atau batas akhir. Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu adalah bahrun la sahilalah. Ilmullahi bahrun la sahilalahu. Lautan yang tidak ada tepinya. Jangan sebatas istilah saja itu. Ada junior, ada senior. Makanya ulama itu ada istilah maziltu thaliban. Itu sering kita dengar itu, ulama-ulama besar, ulama-ulama yang sudah menjadi tokoh keilmuan yang luar biasa, itu sering mengatakan maziltu thaliban. Ini saya ini sampai kapanpun, dimanapun, sampai hari kiamat, sampai saya meninggal dunia, saya itu adalah pelajar, saya itu adalah santri, saya itu adalah pencari ilmu. Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu sampai kapanpun gak akan pernah habis untuk digali, untuk dipelajari. Yang habis itu apa? Yang habis itu ya kekuatan kita untuk bisa mempelajarinya, ya. Itu masalahnya. Baik. Dan ini termasuk dari ketawaduan dari musannif atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Oleh itu ya, walaupun sudah banyak karangan-karangan kitab beliau, mengarang ratusan karangan kitab, baik dalam masalah akidah, fikih, tasawuf. Banyak sekali, meliputi akidah, fikih, tasawuf, dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Teman, beliau itu mengkategorikan, menggolongkan dirinya beliau itu sendiri seperti orang-orang yang masih pemula, tahap awal di dalam mempelajari ilmu agama. Nah, kita ini bagaimana? Syekh Nawawi sendiri yang kita kaji kitabnya ini mengkategorikan beliau itu sebagai mubtadi, apalagi kita. Mubtadiul mubtadi mungkin jauh itu, mubtadiul mubtadi sangat awal. Wa in kuntu, dan walaupun ada saya, kata Syekh Nawawi ini, lastu, tidak ada saya itu ahli lidzalika, di dalam pengarangan syarah ini. Walaupun saya itu bukan ahlinya untuk mensyarahi kitab Aqidatul Awam. Cuman ya untuk mengambil manfaat untuk diri saya pribadi dan orang-orang yang seperti saya ini, dari kalangan orang-orang yang mubtadi, orang-orang yang awal-awal di dalam mencari ilmu agama. Tujuannya adalah hanya untuk menyampaikan ilmu beliau yang katanya itu sedikit, kata beliau, mubtadi itu tadi. Untuk mengambil manfaat. Dengan cara apa? Disampaikan. Karena manfaatnya ilmu itu adalah disampaikan. Diamalkan untuk diri sendiri, disampaikan manfaat untuk orang lain. Baik. Nafa'allahu bihi kulla salikin. Nafa'a, semoga memberikan manfaat Allah bihi, terhadap kitab ini, kulla salikin, terhadap semua orang yang berusaha untuk mempelajarinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan manfaat, memberikan pengaruh yang baik, positif, yang masuk ke dalam dirinya, energi yang baik yang masuk ke dalam dirinya. Siapapun yang berusaha untuk mempelajari kitab ini, termasuk kita, ini mendapatkan doa dari Imam Nawawi agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang sudah kita pelajari ini. I'lam, ketahuilah, anna sabab hadhil mandumah, bahwa sebab atau faktor adanya nadhaman ini adalah an-nadhimah. Karena begini, karena segala sesuatu itu ada sebab. Likulli syai'in sabab, ya kan? Kok ada nadhaman aqidatul awam? Kenapa kok bisa Syekh Ahmad Al-Marzuki itu merangkai? Sebetulnya yang merangkai ini bukan dari Syekh Marzuki sendiri, bukan. Ini nanti dikte dari Nabi SAW. Ini sebetulnya adalah nadhaman dari Nabi SAW. Jadi pengarangnya itu sebetulnya Nabi SAW. Didiktekan, ceritanya nanti begitu kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki. Lah, sebabnya itu apa? Yang melatar belakangi adanya aqidatul awam adalah an-nadhima, bahwa sesungguhnya nadhim ra'a itu melihat an-nabiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil manam, di dalam tidurnya. Sang nadhim yaitu Syekh Ahmad Al-Marzuki bermimpi Nabi akhir lailatul Jum'ah, di akhir malam Jumat, min awwali Jum'atin, sejak awal Jumat, min syahri Rajab, dari bulan Rajab. Yaitu awal Jumatnya itu sadis yaumin, pada hari ke-6 hisaban secara hisab, perhitungan. Bukan ru'yah. Min syuhuri sanati alfin, dari bulan-bulan tahun alfin wa mi'atin wa samanin wa khamsina sanah. Tahun 1258 Hijriah. Jadi beliau itu bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal Jumat. Sejak awal Jumat bulan Rajab, yang mana awal Jumatnya itu yaitu bertepatan pada hari ke-6 dari tahun 1258. Dari awal Jumat sampai akhir malam Jumat bulan Rajab. Itu mimpinya. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabuhu, sedangkan sahabat-sahabat beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, radhiya, semoga meridhai Allah anhum, terhadap mereka semuanya. Waqifuna, itu berdiam, haulahu, di sekitaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdiam di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu Nabi, kemudian dalam mimpinya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lahu, terhadap si nadhim Syekh Ahmad Al-Marzuki, mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra manzumat tauhid. Iqra, bacalah manzumat tauhid, nadhaman tauhid, nadhaman tentang akidah. Allati, nadhamat tauhid atau manzumat tauhid, man, orang, hafidha, yang menghafalkan terhadap manzumat tauhid ini, dakhala, maka orang itu akan masuk al-jannata, ke surga, wa nala, dan dia akan mendapatkan al-maqsuda, terhadap yang dituju, min kulli khairin, dari segala kebaikan, wafiqin, yang sesuai, al-kitabah, terhadap Al-Quran, was sunnah, dan sunnah, hadis. Dalam mimpinya Nabi SAW menyuruh kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki, bacalah manzumatut tauhid, nadhaman tentang akidah, nadhaman tentang tauhid, yang sekaligus Nabi SAW itu bukan hanya memerintah, tapi memberikan faidah dari menghafalkan nadhaman yang disuruh untuk dibaca itu. Bacalah dan berusahalah untuk menghafal. Maka barang siapa yang menghafalkan nadhaman ini, yaitu aqidatul awam maksudnya, manzumatut tauhid, maka yang pertama, kata Nabi, sabda Nabi, dia akan masuk surga. Yang kedua, nalal maqsud min kulli khairin wafiqin alkitab was sunnah. Dia akan mendapatkan segala kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis Nabi SAW. Karena merasa diperintah dan beliau tidak tahu apa yang mau dibaca ini, apa itu manzumatut tauhid. Maka akhirnya faqala, maka mengatakan, bertanya Syekh Ahmad Al-Marzuki ini, si nadhim, lahu, terhadap Nabi, wa ma tilkal manzumatu ya Rasulullah. Apa itu manzumatut tauhid ya Rasulullah?
yang siapa saja yang menghafalkan mandhumatut tauhid ini atau aqidatul awam, maka dia akan masuk surga. Yang kedua, akan mendapatkan semua kebaikan yang sesuai dengan as-sunnah dan Alkitab. Maka ketika si Nadim itu selesai mengatakan seperti itu kepada Nabi SAW, menimpali maksudnya, faqala al-ashabulah. Faqala maka berkata al-ashabu lahu, para sahabat Nabi lahu terhadap si Nadim untuk menimpali, isma' min Rasulillah ma yaqul. Isma' dengarkanlah min Rasulillah dari Rasulullah SAW ma apa-apa yaqulu yang akan Nabi SAW sabdakan. Sudah kamu dengarkan saja. Dengarkan saja apa yang akan disampaikan oleh Nabi. Jangan keburu. Jangan kesusu. Dengarkan saja nanti. Nabi akan mengatakannya. Kamu tinggal dengarkan saja. Faqala, maka kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah, abda'u bismillahi warrahmani. Maka akhirnya faqala, maka kemudian si Nadim mengatakan abda'u bismillahi warrahmani ila akhiriha, sampai akhir. Nabi mendikte, Nabi membaca, diikuti oleh si Nadim. Ketika si Nadim ini membacakan, Nabi mendengarkan. Ketika Nabi membaca, si Nadim mendengarkan. Ketika Nabi membaca, Nabi SAW mendengarkan. Nah, ini namanya tadarus. Baik. Sampai akhir. Wahwa qauluhu, yaitu sabda Nabi SAW, wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Wa Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW yasma'uhu, itu mendengarkan terhadap Nadim SAW. Nabi mendikte, kamu baca ini. Nah, setelah itu dibaca oleh Nadim. Nabi baca lagi sampai selesai. Setiap kali Nadim itu membaca, Nabi mendengarkan, menyimak. Baik. Falamma istayqadha min manamihi qara'a ma ra'ahu fi manamihi. Maka tatkala si Nadim ini bangun, terjaga min manamihi dari tidurnya, qara'a, maka dia berusaha membaca apa-apa bacaan ra'a yang telah ia lihat terhadap bacaan itu fi manamihi, di dalam mimpinya. Ketika terbangun, terjaga dari tidurnya itu, maka dia berusaha untuk mengingat, membaca apa yang telah ia baca, ia lihat di dalam mimpinya. Dan apa yang terjadi? Fawajadahu mahfuzan indah. Maka kemudian si Nadim ini mendapati terhadap apa yang ia baca itu mahfuzan, itu terekam dengan baik. Masih utuh, jelas. Indahu, di sisinya. Masih bisa maksudnya, utuh. Min awwalihi, dari awal, ila akhiri, sampai akhirnya. Baik. Summa lamma kanat